Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul atau pendalaman materi SKB CPNS tentang hama dan penyakit tanaman beserta dengan pembahasan latihan soalnya ya. Namun apabila kamu baru menemukan channel ini, ada baiknya untuk di-subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel Kelas Ilmu ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke materi dan latihan soalnya ya. Tapi sebelum kita ke latihan soalnya, aku mau kasih sedikit materi yang buat teman-teman. Karena hama dan penyakit tanaman ini kan termasuk materi pokok atau kisi-kisi terbaru dalam ujian SKB penerimaan CPNS tahun ini ya. Jadi silakan teman-teman catat. Untuk indikator pembelajaran yang harus teman-teman kuasai di sini itu ada 7 ya. Itu yang pertama pendahuluan, yang kedua hama tanaman, yang ketiga jenis-jenis hama tanaman, yang keempat latihan soal hama tanaman, yang kelima penyakit tanaman, yang keenam jenis-jenis penyakit tanaman, dan yang ketujuh latihan soal penyakit tanamannya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke indikator pembelajaran yang pertama ya, yaitu pendahuluan. Hama dan penyakit tumbuhan merupakan jenis organisme pengganggu tumbuhan atau OPT selain gulma ya. Serangan hama dan penyakit pada tanaman ini dapat menyebabkan kerugian besar pada tanaman dan dapat mengancam perekonomian petani. Hama dan penyakit tanaman mudah menyebar ke beberapa negara dan mencapai proporsi epidemi ya. Itu cara penyebaran hama dan penyakit tanamannya yaitu yang pertama adalah perdagangan atau migrasi. Lalu yang kedua pengaruh lingkungan, itu seperti faktor cuaca, angin, percikan air hujan. Lalu yang ketiga itu faktor biotik ya, itu berupa serangga atau faktor lainnya. Karena penyebaran hama dan penyakit tanaman ini meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir ya. Kemudian permasalahan hama dan penyakit yang menyerang tanaman seringkali disebabkan oleh lebih dari satu penyebab. Ini disebut kompleks ya. Dan semua penyebab kompleks harus ditangani dengan bijak agar upaya pengendalian yang dilakukan dapat efektif. Lalu permasalahan OPT di lapangan seperti serangga dan penyakit dapat dicegah dengan menjaga kesehatan tanaman, yaitu budidaya tanaman sehat. Itu misalnya dengan menggunakan benih bersertifikat, memilih varietas tanaman yang tahan penyakit, melakukan rotasi tanaman yang bukan satu famili dengan tanaman yang ditanam di area yang sama selama beberapa tahun berturut-turut. Kemudian mempertahankan nutrisi tanah seperti pemberian pupuk dengan dosis yang tepat ya. Pengolahan tanaman juga dapat dilakukan dengan cara irigasi, yaitu mengairi tanaman dengan benar. Penggunaan pestisida kimia itu merupakan alternatif terakhir ya, karena penggunaan pestisida yang terlalu sering akan berdampak negatif bagi lingkungan dan dapat membunuh serangga yang menguntungkan ya. Paham ya? Kemudian kita ke indikator pembelajaran yang kedua, yaitu hama tanaman ya. Hama merupakan salah satu jenis organisme pengganggu tumbuhan atau OPT yang karena aktivitasnya dapat merusak tanaman dan menyebabkan kerugian pada tanaman ya. Serangan hama ini dapat terjadi mulai dari benih hingga pasca panen atau hama gudang ya. Hama dikategorikan sebagai OPT, memiliki ciri-ciri antara lain itu yang pertama adalah ukuran hama yang relatif lebih besar dari mikroorganisme, dapat dilihat langsung dengan mata. Lalu yang kedua, berasal dari golongan avertebrata hama atau serangga dan vertebrata hama. Contohnya itu kelompok tikus, burung, dan babi ya. Lalu yang ketiga itu hama merusak bagian dari tanaman yang menyebabkan bagian tanaman hilang atau berlubang. Ini karena tusukan stilet dari hama yang menyebabkan tanaman mengalami kerugian secara ekonomi ya. Lalu yang keempat itu adalah pada saat terlihatnya gejala serangan hama lebih mudah diatasi. Serangan hama ini dapat berdampak buruk pada produksi pertanian. Serangan hama dapat menyebabkan permasalahan dengan cara merusak tanaman lain, menurunkan produksi tanaman, menyebabkan parasit pada ternak, dan menjadi parasit yang berbahaya bagi kesehatan manusia ya. Hama yang merupakan sebagian besar berasal dari kelas insekta atau kelompok serangga, dan sebagian kecil lainnya berasal dari hewan vertebrata seperti babi, tikus, monyet, dan lain sebagainya. Paham ya?
Kemudian indikator pembelajaran yang ketiga itu jenis-jenis hama tanaman ya. Hama merupakan musuh petani yang berpotensi merusak tanaman. Hama termasuk ke dalam kingdom Animalia ya. Yang berpotensi sebagai hama tanaman itu dibagi ke dalam 3 filum, yaitu yang pertama itu adalah filum Arthropoda ya. Filum Arthropoda ini merupakan filum terbesar ini ya di kingdom Animalia, yaitu sekitar 84% dari populasi semua jenis hewan yang diketahui ya. Salah satu jenis hama dari filum Arthropoda yang paling banyak menimbulkan kerugian di pertanaman adalah serangga ya. Berbagai belalang, kumbang, serangga kecil seperti thrips, kutu daun dan larva lalat dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tanaman. Oleh karena itu, serangga merupakan salah satu organisme yang bersifat merugikan tanaman yang berpotensi organisme pengganggu tumbuhan ya. Walaupun begitu, serangga juga dapat berperan sebagai organisme yang menguntungkan, seperti serangga sebagai musuh alami bagi hama tanaman seperti parasitoid dan predator ya. Banyak serangga yang bermanfaat, baik sebagai serangga penyerbukan tanaman atau sebagai musuh alami hama. Paham ya? Lalu yang kedua itu dari filum Mollusca ya. Filum Mollusca ini merupakan filum terbesar kedua ya dari kingdom Animalia yang berasal dari kata Latin mollus yang berarti lunak, yang mempunyai ciri umum memiliki tubuh simetris bilateral ya. Habitat mereka ini sebagian besar merupakan organisme akuatik yang hidup di lingkungan laut dan sedikit yang di air tawar ya. Beberapa hidup di tanah lembab terestrial. Mereka ini adalah hewan triploblastik dengan tubuh lunak tidak tersegmentasi ya, pengecualiannya itu Neopilina ya. Siput dan keong itu merupakan jenis hama dari filum Mollusca yang dapat merusak dan memakan tanaman yang berdaun lebar dan rerumputan ya. Mereka merusak tanaman dengan cara mematikan bibit secara langsung dan kerusakan pada daun tanaman muda. Kalau siput darat itu memakan daun, akar, biji-bijian, bibit, umbi, dan hampir semua jenis sayuran, tanaman hias, serta buah-buahan ya. Sedangkan keong dapat merusak tanaman dengan cara memotong bagian tanaman hingga menyebabkan tanaman mati. Tapi walaupun begitu, siput juga berpotensi menguntungkan dengan bertindak sebagai predator. Itu misalnya adalah siput testacella dapat memakan cacing tanah ya. Kemudian filum yang ketiga itu adalah filum Chordata. Filum Chordata merupakan filum yang sangat beragam yang terdiri dari sekitar 43.000 spesies ya. Sebagian besar organisme dari filum Chordata tergolong ke dalam subfilum Vertebrata ya. Filum Chordata yang berpotensi sebagai hama pada tanaman ya. Umumnya yang berpotensi sebagai hama berasal dari subfilum Vertebrata ya, yaitu hewan memiliki tulang belakang dari kelas mamalia. Mamalia ini adalah merupakan jenis hewan menyusui ya. Adapun jenis hama tanaman yang berasal dari kelas mamalia yang berpotensi sebagai hama berasal dari itu yang pertama adalah kelompok kera dan monyet yang tergolong dalam ordo Primates. Musang dan beruang itu termasuk ke dalam ordo Carnivora ya. Lalu yang kedua itu babi termasuk ordo Ungulata. Serta yang ketiga itu adalah hama dari ordo Rodentina ya, seperti dari kelompok hewan pengerat. Contohnya adalah tikus dan bajing ya. Paham ya? Vertebrata hama ini tergolong jenis hama yang berpotensi cukup merugikan pertanian ya. Misalnya itu tikus yang dapat menyerang berbagai jenis tanaman hortikultura baik pada saat masa vegetatif tanaman maupun masa generatifnya ya. Hama ini juga dapat menyerang di area penyimpanan yang juga termasuk hama gudang. Tikus juga dapat membuat sarang berupa lubang yang terdapat di area pematang sawah. Dan tikus juga mereka dapat berlindung di bawah semak-semak rerumputan ya. Maka dari itu, petanaman yang ditumbuhi oleh banyak gulma berpotensi untuk hama tikus menyerang areal petanaman tersebut. Paham ya? Oke teman-teman, kita langsung saja ke latihan soalnya ya. Yang nomor 1. Salah satu jenis hama dari filum Arthropoda yang banyak menimbulkan kerugian di petanaman adalah serangga. Serangga dari ordo Hemiptera seperti kutu daun menyebabkan daun tanaman titik-titik.
A. Rontok atau gugur, B. Menguning dan kerdil, C. Pertumbuhan daun terhambat, D. Menerawang tertembus cahaya, atau E. Menyisakan daun tulangnya saja. Ya, kita bahas ya. Serangga dari ordo Hemiptera seperti kutu daun yang mempunyai alat mulut menusuk dan menghisap, di mana hama ini dapat mengambil makanannya dengan cara menusukkan stiletnya pada daun, sehingga menyebabkan daun tanaman menguning dan kerdil ya. Serangga ini juga dapat berpotensi sebagai vektor tanaman yang diserangnya, sehingga menyebabkan tanaman terserang virus. Jadi, serangga dari ordo Hemiptera seperti kutu daun menyebabkan daun tanaman menguning dan kerdil ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 2. Di bawah ini merupakan penyebab benih yang terinfeksi oleh patogen kecuali titik-titik. A. Tidak dapat berkecambah, B. Berkecambah secara abnormal, C. Berubah secara fisik dan kimiawi, D. Pertumbuhan jaringan benih terhambat, atau E. Kecambahnya tidak mampu muncul ke permukaan lahan. Ya, patogen yang menginfeksi benih dapat menyebabkan benih menjadi, itu yang pertama adalah berubah secara fisik dan kimiawi. Kita cocokkan sama opsinya ya, berarti ini adalah yang C ya. Kemudian berkecambah secara abnormal, berarti ini yang B ya. Yang ketiga itu tidak dapat berkecambah, berarti ini yang A ya, yang A. Kemudian yang keempat, kecambahnya tidak mampu muncul ke permukaan lahan, berarti ini yang E. Dan yang kelima, hasil pengujian viabilitas kecambahnya jadi terganggu ya. Ini yang ditanya sini adalah yang kecuali, berarti dia adalah yang D. Pertumbuhan jaringan benih terhambat. Paham ya? Soal nomor 3. Filum chordata merupakan filum yang sangat beragam yang terdiri dari sekitar 43.000 spesies. Filum ini dibagi menjadi 4 subfilum. Yang bukan merupakan subfilum dari filum chordata adalah titik-titik. A. Vertebrata, B. Urochordata, C. Cephalopoda, D. Hemichordata, atau E. Cephalochordata. Oke teman-teman, soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di akun Instagramku aja ya. Akun Instagramku itu yang ini dia ya, @kelas.ilmu. Dan ini tolong juga di follow ya, karena di sini ada info terbaru dan latihan soal mengenai pertanian ya.